Bunga mekar di taman istana, banyak lebah hinggap di sana. Apa kabar keluarga Indonesia? Semoga selalu sehat, sentosa. Senang sekali saya Anya Dino bisa kembali menyapa Anda semua keluarga Indonesia dimanapun Anda berada. Tentunya hanya di acara Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Wah, hari ini saya akan mengajak Anda untuk memasuki dunia yang banyak dirasakan oleh perempuan di luar sana. Di mana kita akan memasuki dunia dilematis ibu bekerja. Karena kalau kita lihat sekarang ya, para perempuan itu sudah memiliki berbagai banyak peran dalam hidupnya. Sebagai seorang ibu, seorang istri, dan juga seorang wanita karir. Lalu bagaimana ya mereka menjalani kehidupannya supaya tetap selaras dengan segala macam problema yang akan mereka hadapi. Dan problem-problem apa saja yang akan mereka hadapi apabila Anda baru memutuskan mungkin untuk kembali bekerja setelah memiliki anak. Atau termasuk orang-orang yang lagi memikirkan nanti setelah menikah apakah saya akan terus bekerja atau saya stop dulu atau baru memulai kerja. Oke, keluarga Indonesia langsung saja untuk berbincang-bincang lebih dalam mengenai hal tersebut. Saya akan langsung hadirkan dua pasang narasumber. Yang pertama ada Mama Mela dan Nendra beserta Mama Narita dan Michael. Selamat datang. Hai, apa kabar? Hai Michael. Hai Mama Narita. Ini dia Michaelnya. Hai, kamu di sini sayang. Oke, selamat datang. Silakan duduk. Baik, kayaknya di kumpul keluarga nggak lengkap ya kalau misalnya belum dihadirkan bersama dengan seorang psikolog. Langsung saja saya mengundang sahabat saya, Mom Vina. Hai Mom Vina, apa kabar? Ih, cerah banget hari ini ya. Ini seru banget nih, kita akan membahas mengenai ibu bekerja. Nah, keluarga Indonesia sebelum kita mendalami apa saja sih dilema yang dirasakan oleh para perempuan-perempuan yang bekerja, apa saja yang harus problema yang mereka hadapi saat mereka memilih menjadi ibu yang bekerja, kita mau memperdalam dulu profil dari masing-masing narasumber saya pada hari ini. Langsung yuk kita intip bagaimana profil keluarga dari Mama Narita dan Michael. Membagi waktu antara menjadi seorang ibu dan wanita karir bukanlah perkara mudah. Begitu juga yang dirasakan oleh Mama Narita. Di usia anak yang masih belia, Mama Narita dituntut pandai mengatur kesibukannya untuk menemani buah hati sekaligus menjalankan profesinya sebagai seorang jurnalis. Meski tak selalu bekerja di lapangan, ada kalanya Mama Narita terpaksa meninggalkan dua putranya. Tawa canda si kecil menjadi alasan bagi Mama Narita untuk segera bergegas menunaikan kewajibannya sebagai editor berita. Mikhael, anak sulung dari pasangan Papa Roger dan Mama Narita ini selalu merindukan kehadiran sang bunda. Saking rindunya, pelukan hangat dari Mikhael pun senantiasa menyambut kepulangan Mama Narita selepas bekerja. Gemes banget sih, mesra banget. Tapi emang Michael tuh nempel banget ya sama Mama Narita ya? Iya, masih sering nempel banget sama aku, nyariin aku. Ini saya pernah dengar ya, katanya ada bocoran Michael ini termasuk so sweet karena kalau pas Mama Narita lagi kerja di rumah suka datang bawain makanan kayak gitu ya. Padahal umur berapa nih Michael? Michael baru 5 tahun. 5 tahun tapi sudah memiliki manners yang bagus banget ya Mam ya. Aduh gemes banget ngelihatnya kalau gitu. Oke, kalau tadi kita udah ngelihat ya bagaimana keseharian dari keluarga Mama Narita dan juga Michael. Tar dulu keluarga Indonesia, masih ada kita lihat dulu profil keseharian dari Mama Nela dan Nendra. Pasti nggak kalah sweetnya. Berprofesi sebagai bidan kerap kali membuat Mama Mela tak bisa menemani putra dan putri kecilnya setiap saat. Jam kerja yang tak menentu menjadi tantangan bagi Mama Mela ketika ingin menikmati waktu bersama keluarga. Rindu keluarga sudah pasti, namun perhatian sederhana dan sambutan hangat dari anak-anak selalu berhasil menghilangkan lelah sepulang Mama Mela bekerja.
Setiap libur tiba, Mama Mela tak pernah menyia-nyiakan waktu senggangnya untuk bermain atau sekedar bercanda dengan anak-anaknya. Meski sulit menghabiskan waktu bersama, Mama Mela merasa beruntung ada Nendra, si sulung dari pasangan Papa Nendi dan Mama Mela yang dapat diandalkan. Walaupun usianya tergolong muda, Nendra selalu sigap menemani sang adik dikala sang mama sedang bertugas. Masih lama nggak? Kamu jemput. Kayak Mama Mela beneran tuh suka diteleponin kalau Iya. lagi kerja. Iya, Itu- terutama ini si kakak. Masa lagi momen apa biasanya Nendra menelpon mama pakai video call? Bosan gitu. Lagi bosan di rumah. Terus telepon mama lagi ngapain gitu. Iya. Ngomongin apa aja kalau lagi video call? Kapan pulang apa minta dijemput gitu. Serius? So sweet banget sih. Tapi jadi penasaran apa rasanya sih kalau lagi kerja terus dapat telepon atau bahkan video call dari rumah? Lebih ke seneng sih karena diperhatiin gitu. Iya ya. Mama lagi ngapain Ma? Masih lama nggak pulangnya kayak gitu. Oke, ini sangat menyenangkan kalau kita melihat energi yang dimiliki oleh kedua keluarga yang hadir pada kebersamaan kita kali ini ya, keluarga Indonesia ya. Tapi saya jadi penasaran nih, langsung ke Mam Vina deh. Kalau bicara mengenai sosok ibu dengan profesi ganda seperti sekarang ini gitu yang banyak dipegang oleh banyak ibu-ibu di luar sana, bekerja juga, menjadi seorang ibu juga, istri juga. Ada nggak sih dilema yang dirasakan sebenarnya? Oke, untuk ibu bekerja biasanya ibu-ibu merasa bahwa tanggung jawabku tuh begitu besar gitu ya, sehingga harus memastikan sebelum aku keluar rumah, nah umumnya ibu bekerja nih ya, sebelum aku keluar rumah gitu ya, sebelum beraktivitas, saya harus pastikan dulu di rumah ini rapi, di rumah ini beres dulu. Sehingga ketika saya pulang kerja, diharapkan tidak ada kendala-kendala, dan kalaupun ada misalkan kendala-kendala kecil paling tidak sudah bisa diminimalisir. Emang segitunya ya ternyata ya. Ya itu konsekuensi yang dimiliki ya karena harus bekerja di luar rumah ya. Nah kalau untuk dari segi anak-anaknya juga nih Mam Vina, ada dampak psikolog nggak sih yang mereka rasakan gitu dengan anak-anak yang mamanya full time di rumah? Jadi kalau dari sisi anak-anak, kita juga lihat dari usia tahap perkembangannya gitu ya. Usia anak-anak itu ketika dia waktu masih kecil kita tanamkan kepercayaan gitu, karena di tahap anak-anak itu ada yang namanya tahap trust mistrust. Trust, kepercayaan versus mistrust, ketidakpercayaan. Wow. Jadi ketika anak itu dibiasakan kita jujur, kita bilang, "Mama pergi kerja dulu." "Iya, Mama kerja." "Kita ketemu nanti jam 5." Oke. Itu anak akan membangun rasa percaya diri dan dia trust sama kita. Oke, Mama tidak ada di rumah, Mama tidak di sisiku karena Mama kerja, dia tahu. Tapi berbeda ketika misalkan ibunya nih bohong gitu kan ya, atau pura-pura, "Enggak kok sebentar, mau ke depan aja, ke depan." Nggak taunya ibunya pergi gitu kan ya, ibunya nggak taunya kerja tapi nggak bilang kalau kerja, diam-diam gitu. Nah itu anak akan merasa bahwa oh aku dibohongi, dan dia akan merasa bahwa saya tidak bisa membangun kepercayaan dengan ibunya. Ini menarik sekali ya bahwa terkadang ada beberapa ibu-ibu bekerja harus melakukan white lies untuk menutupi mungkin kerewelan atau ketidakinginan terpisahnya si anak dengan ibunya untuk waktu yang lama. Tapi kita harus tahu bahwa ternyata tuh ada efeknya ke depannya. Sebelum saya membuka kesempatan ya Mama Mela dan Mama Narita untuk bertanya langsung dengan Mam Vina, dilema-dilema yang dirasakan, kesehariannya seperti apa, kita akan jeda terlebih dahulu ya keluarga Indonesia ya. Jangan kemana-mana, pastikan Anda terus bersama dengan kami di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk! Yeay! Kembali lagi kita di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk. Yeay. Berbicara mengenai dilema ibu bekerja. Tadi pengantarnya aja sudah membuat kita langsung merenung. Tapi renungan itu akan terisi dengan jawaban-jawaban pada segmen ini. Sebelum Mam Vina memiliki kesempatan berinteraksi langsung dengan kedua orang narasumber saya pada hari ini, saya mau nanya dulu ke Mama Mela dulu. Mama Mela ini kan profesinya di bidang kesehatan, ya, tenaga kesehatan. Terus memiliki 3 anak.
Cerita dong, apa dilema yang sering dirasakan atau kesulitan lah yang dialami setelah menjalani sampai dengan 3 anak ini hadir? Ya itu kesulitannya kadang kepikiran sih kalau anak lagi sakit nih. Ini di rumah anak gimana ya, masih panas nggak? Kayak itu lebih kepikiran ke situ. Terus kadang kalau pulang kerja kitanya capek, terus tiba-tiba, Mama aku ada PR ini Mama, ayo temenin Ma, temenin. Itu juga lumayan dilema juga buat kita, kayak gitu. Sendirinya sedang overload, nyampe rumah belum selesai, belum bisa merebahkan diri, masih ada tugas-tugas Masih ada tugas-tugas lainnya. Ini kalau Mama Narita ini kan bekerja sebagai seorang jurnalis. Iya. Oke, jurnalis itu kalau misalnya ada 28 jam sehari 28 jam kerja katanya demikian. Tapi tenaga kesehatan juga loh, jangan salah ya. Itu standby abis-abisan loh itu semuanya ya. Nah, Tan, sekarang Mama Narita punya 2 anak. Michael ini anak ke? Anak pertama. Anak pertama 5 tahun, anak kedua? Anak kedua 3 tahun. 3 tahun, masih balita. Iya itu. Oh my God, ini kan biasanya tumbuh kembangnya nih harus Iya. precious momennya lah ya. Betul. Bagaimana momen-momen kebersamaan yang otomatis harus ada yang hilang lah karena sibuk bekerja? Apa Iya. Memang nggak bisa dipungkiri ya kalau misalnya kita nggak 24 jam di rumah bersama anak-anak, ya ketinggalan momen-momen misalnya dulu adiknya si Michael udah bisa baca segini, ternyata aku tahu dari gurunya kayak gitu. Ada momen-momen yang kadang aku juga merasa, wah kok aku duluan tahu orang rumah daripada ibunya gitu. Oke. Saya langsung saja nih ke Mam Vina. Yang saya rasakan adalah kedua mama-mama yang hadir hari ini adalah ibu bekerja yang memiliki tanggung jawab tinggi sekali dalam kehidupan keseharian mereka. Kalau kita berbicara mengenai peran mereka, efek dari peran yang mereka pilih ini kan ada emotional damage lah katanya yang saya rasakan ya pada kesempatan hari ini. Ini mungkin bisa jadi pertimbangan buat keputusan perempuan-perempuan di luar sana. Hal apa sih yang harus disiapkan apabila memutuskan untuk saya akan menjadi ibu bekerja? Apa yang harus disiapkan secara mental? Jadi yang perlu dipersiapkan pertama kali ketika memutuskan untuk mau bekerja gitu, pastinya kita minta restu ya dari lingkungan terdekat, menjadi pasangan atau dari orang tua, atau misalkan kita bekerjanya ketika anak yang pertama sudah agak besar, kemudian ada lagi adiknya nih misalnya ya. Nah kemudian kita minta dukungan dari keluarga yang pertama. Dan yang kedua adalah ketika kita sudah mendapatkan dukungan itu, kita pastikan dan yakinkan bahwa saya keluar rumah itu untuk bekerja gitu. Nah, ketika kita sudah meyakinkan diri sendiri dan juga meyakinkan lingkungan keluarga, maka tidak ada lagi perasaan-perasaan berasa bersalah gitu ya. Karena kita tahu saya keluar rumah itu adalah untuk bekerja gitu. Sehingga yang saya lakukan adalah kegiatan positif. Berarti ibu bekerja itu rentan sekali dengan stres ya. Dan saya sering memperhatikan banyak dari, ya tidak hanya perempuan, sebenarnya laki-laki juga. Tapi banyak perempuan itu suka nggak sadar loh kalau dirinya tuh lagi stres. Wah tiba-tiba kok nggak bisa kendaliin diri ya. Tiba-tiba nangis aja, tiba-tiba kayaknya ngomongnya biasa aja. Tapi orang lain mendengarnya kok nadanya tinggi banget sih, ngegas mulu. Bagaimana ya tanda-tandanya nih kalau ternyata ibu bekerja ini sudah, gue nih udah overload, udah nggak kuat. Tapi nggak sadar, ada nggak sih tanda-tanda yang mungkin orang-orang di sekitarnya bisa memperhatikan, ini udah mulai masuk overload nih, udah mulai burn out nih gitu. Tanda-tandanya ketika kita sudah merasa bahwa saya lelah, baik secara fisik maupun mental, perasaan capek gitu, kemudian kita harus diskusikan. Kita boleh kok ambil jeda waktu, misalkan kita bilang sama anak kita, tunggu ya 30 menit lagi. Lihat yang panjang di angka 6, 30 menit lagi mami minta waktu, atau 1 jam lagi. Jadi kita yang akan setel waktunya, sehingga itu akan membuat suasana menjadi lebih baik dibanding kita diem aja tiba-tiba kita marah-marah, banting-banting barang, atau kita nadanya makin tinggi, lingkungan sekitar nggak akan tahu. Atau kalau saya sedang tidak siap, saya bisa minta bantuan misalkan suami atau dari asisten rumah tangga misalnya ya, yang bisa kita minta bantu. Misalnya kita bisa bilang gini, boleh nggak jagain si kecil dulu, jagain adik dulu ya, saya lagi capek banget hari ini. Boleh gitu ya, artinya kita bisa ngambil kesempatan waktu untuk me time. Dan tanda-tanda berikutnya adalah ketika sedang tidak siap, lebih baik jangan berhadapan langsung.
ya. Karena ketika kita sedang aduh udah capek nih, pulang kerja, beban kerjanya banyak, saya capek banget gitu dan pusing misalkan gitu ya. Lebih baik kita kayak tadi bilangnya, sebentar ya Nak ya, dari jeda dulu. Baik. Hai, kompleks sekali ya menjadi seorang ibu bekerja ya. Tapi jangan memutuskan semangat Anda ya, keluarga Indonesia ya. Karena setiap orang pasti punya alasan dibalik pilihan yang dia pilih. Dan apabila Anda memilih menjadi ibu bekerja, bukan berarti Anda harus menanggung semua rasa bersalah itu. Seperti yang Mam Vina bilang, memang akan ada tahap-tahap dilematis persimpangan jalan yang akan Anda hadapi. Tapi semua itu ada jawabannya, ada solusinya. Seperti solusi yang selanjutnya akan kita bahas pada segmen selanjutnya, hanya di Kumpul Keluarga. Mumpung kumpul, curhat yuk! Dilema ibu bekerja, ya itulah yang sedang kita bicarakan di Kumpul Keluarga kali ini. Jadi ingat, kalau sudah hadir di Kumpul Keluarga, mumpung kumpul, curhat yuk! Curhatan mengenai ibu bekerja, biasanya saat seseorang berada di persimpangan, ada beberapa hal yang mereka pilih untuk mereka simpan ke diri mereka sendiri tanpa ada kesempatan untuk mengungkapkan. Pada kesempatan kali ini saya ingin sekali mendengar, adakah curhatan-curhatan dari hati yang paling dalam yang dirasakan oleh Mama Mela maupun Mama Narita yang ingin diungkapkan kepada buah hati mereka. Dan pertama saya ingin sekali mendengar curhatan hati dari Mama Narita terlebih dahulu. Yuk kita sama-sama saksikan. Kalau mama itu benar-benar selalu mikirin Michael, dan apa yang mama lakukan sekarang itu untuk Michael dan juga adik, untuk agar Michael bisa lebih nyaman nanti untuk masa depan Michael, dan semoga Michael memahami kalau mama sayang sama Michael. Mama minta maaf kalau selama ini mama juga mungkin sering kelihatan sibuk dan Michael masih pengen main sama mama. Mama minta maaf ya Michael. I love you Michael dan Ade. Mama sayang sekali sama Michael. Terima kasih sudah menjadi anak mama ya. Ingin meluk ya? Ingin meluk langsung peluk saja. Terkadang momentum kayak begini, pertama ada mungkin luapan emosi yang mungkin Michael sedang cerna pada saat ini ya, setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh mamanya. Tapi di tengah keramaian terkadang ada satu antisipasi sikap yang diberikan oleh seorang anak ya. Itu dari Mama Narita tadi dan juga diberikan kepada Michael dan adiknya. Sekarang saya ingin mendengar curahan hati yang paling dalam dari Mama Mela kepada anak-anak. Kakak, Mama mau ngucapin makasih sama Kakak Nendra. Kakak Nendra udah jadi kakak yang terbaik buat Engkei sama Devana. Sayangin kakak Engkei, sayangin Devana sebagaimana Mama sayang sama kakak. Kakak, Mama sayang banget sama kakak. Nggak akan pudar walaupun kakak udah punya adik, Kay dan Devana. Mama selalu sayang sama kakak. Jangan raguin itu. I love you, Kak. Makasih ya Ma udah merawat aku dari kecil. Sekarang aku udah besar dan Mama masih bisa besarkan aku sampai sekarang. Ma semangat ya kerjanya. Aku sama Engke sama Devana tungguin di rumah sampai Mama pulang. Udah Mama, aku sayang Mama.
keluarga Indonesia terkadang banyak hal yang nggak bisa kita ungkapkan ya, apalagi kalau misalnya di hadapan kamera, di banyak hadapan orang yang baru kita kenal. Tapi yang bisa saya berikan testimoni lah kepada keluarga Indonesia bahwa saya merasakan tanggung jawab yang begitu besar di sini. Setiap ibu di sini hadir bahwa saya tahu posisi saya sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, tapi saya juga harus memiliki kepentingan untuk bekerja, untuk keluarga. Sehingga saya merasakan ada banyak persimpangan-persimpangan yang harus mereka hadapi. Mam Vina, mungkin di momentum seperti ini kita mungkin durasi kita terlalu singkat untuk bisa mengeluarkan semua dilema yang dimiliki oleh ibu bekerja. Tapi adakah nasihat-nasihat atau hal-hal yang bisa menguatkan para ibu bekerja, tidak hanya Mama Mela, tidak hanya Mama Narita, tapi semua ibu-ibu di luar sana, semua moms di luar sana yang bekerja? Oke, ya untuk moms bekerja, yang pertama adalah luruskan niatnya bahwa memang bekerja kita untuk apa, kita sendiri yang tahu niat kita bekerja itu untuk apa. Yang berikutnya adalah mintalah bantuan dari lingkungan sekitar, yaitu support system kita itu sangat penting sekali. Karena bagaimanapun juga seorang manusia itu kita tidak bisa melakukan semuanya sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Jadi orang-orang yang terdekat, yang di ring satu kita gitu ya, ada orang tua, ada pasangan, ada anak-anak kita yang lain mungkin gitu. Jadi kita minta bantuan dari mereka. Kemudian kita harus sadar diri bahwa kita punya kapasitasnya masing-masing. Setiap orang punya level kapasitasnya sendiri-sendiri, sehingga ketika para moms mungkin merasa bahwa ini saya sudah tidak sanggup gitu ya, katakan ya, sehingga orang di lingkungan sekitar pun tahu kalau kita sedang tidak baik-baik saja. Dan katakanlah dengan jujur apa yang sedang kita rasakan. Thank you Mam Vina. Saya ingin mengucapkan kepada seluruh ibu pekerja di luar sana, tetaplah semangat. Bukan hal yang salah kok yang Anda lakukan, tapi Anda harus memberikan kesempatan dan waktu untuk diri Anda sendiri untuk menarik kembali energi, menarik nafas, mengembalikan kembali keutuhan diri Anda sebagai seseorang sebelum akhirnya Anda kembali berperan menjadi ibu, istri maupun sebagai pekerja. Semangat moms di luar sana. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Mam Vina yang sudah memberikan begitu banyak pandangan, Mama Narita dan Michael, Mama Mela dan Nendra, terima kasih. Semangat terus untuk Mama Narita, Mama Mela, terima kasih. Dan semangat untuk Mama pekerja di luar sana. Akhir kata saya Anya Dinov mau pamit dari hadapan Anda. Kita akan berjumpa lagi di episode Kumpul Keluarga lainnya. Kumpul Keluarga, mumpung kumpul, curhat yuk.